Allah mengampuni taubat hambanya untuk semua dosa-dosanya, apa diampuni hanya satu perbuatan yang mereka perbuat. Mohon penjelasannya. Tergantung kita bertobat dari apa. Bisa jadi seorang hamba melakukan dosa 5, dia baru bertobat dari 3, yang 2 belum. Ya 2 belum diterima tobatnya oleh Allah. Kenapa dia tidak bertobat dari 2? Namun saya katakan, seorang kalau melakukan dosa, kalau dia tidak bisa melepaskan seluruh dosa, dia perlepaskan sedikit demi sedikit. Mungkin ada orang dia pemakan riba. Kemudian juga tukang perokok misalnya. Ternyata juga dia zalim sama orang, atau dia melakukan dosa yang lain. Kalau dia punya dosa 5, dia bilang saya baru bisa bertobat dari 4 rokok, masih belum. Tunggu bulan Ramadan. Ya. Maka jangan sampai setan datang mengatakan kepada dia, kalau kamu tidak bertobat dari 5-5-nya, mending enggak usah bertobat. Itu dari setan. Kalau kita terbetik hati kita ingin bertobat dari 4, tobatlah yang 4. 1, berusaha untuk bertobat. Tapi jangan gara-gara kita tidak bisa melepaskan seluruhnya, akhirnya kita tidak bertobat, itu bahaya. Dan ini sering setan datang kepada orang, percuma kau bertobat sebagiannya belum, enggak ada faedahnya. Itu salah. Anda bertobat dari 3, 2 tidak, 3 diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila suami selingkuh dengan wanita lain, lalu tobat. Zina lagi, tobat lagi. Pertanyaan, selain suami janji kepada Allah untuk istiqomah, apakah perlu jujur kepada istri? Wa'iyadzubillah ya. Zina dosa besar ya. Sampai Allah sebutkan di antara dosa-dosa terbesar adalah zina. Makanya Allah sebutkan 3 dosa tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang-orang yang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Ini 3 dosa Allah sebutkan secara spesial. Berarti dosa ini sangat berbahaya. Syirik, membunuh orang, dan berzina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan 3 dosa ini, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Azabnya akan dilipat gandakan kepadanya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dia ini kekal dalam neraka jahanam. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Kalau Anda tahu Anda ternyata berulang-ulang berbuat zina, maka hati-hatilah ya. Sungguhnya ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Anda tatkala Anda sedang berzina ya. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Seandainya ya diketahui oleh anak Anda, putri Anda, diketahui oleh orang tua Anda, ini hal yang sangat memalukan ya. Oleh karena saya nasihati kepada suami yang telah berulang-ulang melakukan zina, jangan ulangi lagi. Ya, jangan ulangi lagi. Dan tidak perlu cerita kepada istri. Tidak perlu cerita kepada istri. Tutup maksiat Anda tersebut, dosa besar Anda tutup, jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Putuskan hubungan ya dengan wanita-wanita yang tidak halal bagi kita. Jangan coba-coba membuka pintu kembali. Kalau Allah sudah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kemudian kita coba-coba lagi, hati-hati. Ada saatnya kemudian kesempatan hilang. Dan betapa banyak orang yang demikian. Oleh karenanya, pada suami ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu cerita kepada istrinya. Ustaz, saya seorang ikhwan, belum pernah pacaran sama sekali. Masya Allah. Apakah jika nanti saya mendapat istri yang masa lalunya punya banyak mantan, atau malah seorang janda, apakah termasuk janji Allah bahwa laki-laki baik untuk perempuan yang baik? Bagaimana dapat meyakinkan hati? Tidak usah sibuk dengan masa depan ya. Yang penting Anda bertakwa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah diberikan istri yang apa? Salehah. Di antara doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah di antaranya adalah istri yang salehah. Meskipun namanya bukan hasanah, enggak ada masalah. Ya, pokoknya berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang salehah. Di antaranya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian salaf menafsirkan di antara kebaikan di dunia yang sangat penting adalah istri yang salehah. Kata Nabi SAW, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Benar. Istri yang salehah lebih indah daripada mobil mewah, daripada rumah mewah, daripada segalanya. Kalau seorang punya istri yang salehah, dia tentram di rumah.
Ya, betah di rumah, tidak ingin keluar dari rumah. Ingin ngobrol sama istri, ingin bercanda sama istri, ingin meluk istri, ya. Istri solehah itu adalah harta yang terindah, ya. Keindahan terindah di dunia ini adalah apa? Istri yang soleh. Yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia yang terindah adalah wanita yang solehah. Oleh karenanya kalau istri Anda belum solehah, maka didiklah dia. Ya. Didiklah dia, ajak ke pengajian, kenalkan dia kepada agama, agar dia menjadi istri yang solehah. Banyak orang dia melalaikan istrinya dia tidak begitu perhatikan, dia mencari kebahagiaan di luar. Dia tidak akan bisa bahagia. Meskipun dia mungkin punya teman-teman banyak, mungkin dia punya perkumpulan, mungkin apalah. Ya, tetapi kalau istrinya tidak solehah, dia pasti kurang bahagia. Oleh karena seorang berusaha bekerja keras untuk mendidik istrinya agar menjadi istri yang solehah. Ustaz, ana membaca Al-Quran setiap hari sekali, tepatnya setelah sholat maghrib. Apakah boleh ana melakukan itu karena waktu yang sangat kosong setelah maghrib? Bukan maksud ana mengusahakan waktunya. Boleh, enggak ada masalah. Antum mengusahakan waktu pada maghrib, mengusahakan waktu pada subuh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau anda meyakini itu adalah waktu spesial untuk baca Quran, ini berarti bid'ah. Tapi kalau anda tidak meyakini tersebut, ini hanya kesempatan, enggak ada masalah. Ya. Seperti kita ngaji antara maghrib dengan isya tadi kita pengajian. Kita khususkan setiap maghrib sampai isya. Apa kita meyakini bahwasanya ngaji antara maghrib dan isya pengajian afdal? Tidak ada dalilnya. Tetapi ini sekedar kesempatan karena ini kesempatan orang sudah pulang dari kerja sambil menunggu waktu isya, tidak apa-apa pengajian. Jadi pengkhususan ini bukan karena meyakini keutamaan waktu, tidak, tapi karena mengenai kesempatan, tidak ada masalah. Apakah diperbolehkan baca surat Al-Kahfi di kedua waktu, yaitu malam Jumat, pagi Jumat, atau harus pilih salah satunya? Ya. Salah satunya sudah cukup. Salah satunya sudah cukup. Begini Ustaz, saya seorang pelajar dan saya sedang jatuh cinta. Saya ingin meninggalkannya karena saya ingin istiqomah berhijrah. Tapi di saat saya ingin meninggalkannya ada rasa khawatir dan takut kalau dia akan dihalalkan duluan oleh orang lain. Jadi Ustaz, apa yang harus saya lakukan agar ketakutan dan kekhawatiran itu hilang Ustaz? Dan bagaimana solusinya Ustaz agar saya tenang? Karena saya masih pelajar tapi saya mempunyai keinginan untuk menghalalkan seseorang. Maaf kalau di luar tema Ustaz. Ya, segera selesaikan. Bikin perjanjian sama dia. Kita putus sementara. Saya akan melamarmu insyaallah. Makanya berusaha segera lulus kemudian apa? Kerja. Kalau perlu, kalau memang kita orang tua kita punya harta, minta orang tua agar nikahkan kita dengan dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Orang tua yang baik akan nikahkan. Saya kemarin ketemu kawan dari Saudi. Saya tanya, Fulan, anakmu berapa? 10, Masya Allah. Itu cuma yang laki-laki katanya. Wis. Yang perempuan 8, jadi 18. Kamu kapan nikahnya? Nikahnya lulus SMA langsung nikah. Dinikahkan oleh orang tua, saya tinggal di rumah orang tua sampai saya punya anak 2 atau 3, baru kemudian orang tua lepaskan saya. Ada faedahnya, saya tinggal di rumah orang tua mengarahkan saya, mendidik saya, namanya belum pernah pacaran, kemudian ketemu dengan seorang wanita, kadang tidak tahu bagaimana, ada masalah keluarga, dan demikian pula kakak-kakak saya, semuanya seperti itu. Habis SMA langsung apa? Nikah, dan biar kita tinggal di rumah orang tua sampai 2-3 tahun. Maka saya katakan, kalau kita orang tua, ada anak kita ingin menikah, lulus SMA, nikahkan saja, tidak apa-apa. Ya, nikahkan, dia lebih tenang, apalagi zaman sekarang ini, zaman orang melihat yang tidak-tidak, ada hubungan yang tidak-tidak, maka menyegerakan anak-anak muda untuk segera menikah itu sangat baik. Saya katakan kepada pemuda yang sedih ini, ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada salahnya ya bilang kepada sang akhwat, saya insyaallah mengejarmu. Tapi jangan berhubungan setelah itu, karena hubungan di luar pernikahan adalah hukumnya haram, ya. Akhirnya chattingan-chattingan, akhirnya kata-kata cinta, akhirnya dan macam-macam ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita bilang saya ingin menikahimu, tidak apa-apa, itu enggak dilarang. Tapi bukan berarti setelah itu berhubungan yang tidak-tidak, ya. Rayu orang tua supaya segera menikahkan.